Kalau Anda belum jadi alim, ustadz bukan. Muta'allim, belajar nggak sempat. Mustami', dengar pun nggak punya waktu. Minimal jadi muhibbin, yang cinta dengan kajian. Kalau rasa cinta itu sudah ada, berbahagialah kalau ada rasa itu dalam jiwa kita. Dia nggak sempat datang kajian pun masih ada rasa, ya Allah nggak sempat datang. Nanti tolong ya catatannya, saya minjem. Tolong rekamannya ya, Min, upload dong Min. Ya. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau sekiranya waktu kita belum mampu untuk belajar dengan serius yang sesungguhnya, full, ke kampus sudah nggak bisa, ya, atau misalnya ke majelis ilmu begini sudah nggak kuat nih untuk menulis misalnya, bawa catatan, sudah nggak kuat untuk mengerjakan seperti yang lain, atau bukan nggak kuat, kesibukannya beda dengan yang lain, bisa terjadi. Aduh, waktunya nggak bisa ini. Bentrok dengan yang lain, mesti kerja kajiannya pas belum selesai jam kerjanya. Ya. Ada yang kemudian mesti pergi ke tempat lain padahal pengen datang ke pengajian. Betapa banyak Bapak Ibu orang-orang pengen datang ke majelis ilmu. Mungkin karena jarak yang jauh belum sempat datang. Karena itu anugerah, saya sering katakan kalau di Al-Azhar ini banyak guru-guru, ya ada salam di samping, ada alisan di sana, ya. Manfaatkan apalagi yang tinggal sekitaran lingkungan ini. Jadi kalau yang jauh-jauh aja mau datang, kenapa yang dekat-dekat yang ustaznya langsung datang sendiri, nerangin sendiri, rekam sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri gitu kan? Ya belum tersentuh juga, udah ada sarapannya juga, ada. Ada kopi, ada teh gitu. Ya dengan cara apa lagi? Dan saya sarankan begini kalau bisa, DKM Al-Azhar duduk dengan sekitaran-sekitarannya masih dekat. Assalam, alisan, duduk, kumpul nih ada salam sini, ada alisan situ, duduk. Untuk apa duduk? Memetakan kurikulum ilmu. Jadi jangan sampai bentrok. Misalnya di sini Al-Arba'in, ya di situ Riyadus Shalihin. Sananya lagi Al-Minhaj atau Sahih Muslim. Jadi jangan sampai ini Riyadus Shalihin, sana Riyadus Shalihin. Ya, kenapa belajar lagi? Belum soleh katanya. Yang dibahas itu juga. Yang paling aneh yang ngajarnya itu juga. Di sini pindah sana. Yang paling hebat jamaahnya itu juga. Buat apa? Ini kan tukar-tukar sini ini sana itu lengkapi gitu. Jadi enak kajiannya. Ustaz ini siapa? Jadi terus dipetakan. Kalau di sini bersamaan, waktunya bersamaan tapi materinya bisa beda. Ini tafsir, sana fikih. Jadi saya pengen belajar sholat dulu sana. Masih ada waktu ke sini, masih datang ke sini untuk tafsir. Nah, tapi nggak sempat. Ada caranya. Mustami atau muhibbah. Yang keempat muhibbah. Au muhibbah. Ini terakhir, penutup. Jadi kalau nggak bisa jadi mustami, jadi muhibbah. Muhibbah, jamaknya muhibbin. Pecinta, yang senang, suka. Kalau Anda belum jadi alim, ustadz bukan. Muta'allim, belajar nggak sempat. Mustami', dengar pun nggak punya waktu. Minimal jadi muhibbin, yang cinta dengan kajian. Sudah ulama bukan, ngaji enggak, dengar juga enggak, benci juga ulama. Yang mau jadi apa? Minimal suka, senang, cinta. Kalau rasa cinta itu sudah ada, kenapa disebut muhibbah dari kata hubbun? Habbah itu benih. Minimal ada benihnya. Walaupun belum jadi buah, pohon belum jadi, daun belum jadi, buahnya apalagi, belum juga bisa metik, minimal punya bijinya. Dan biji itu penting, karena kalau ada iman sebiji sawi pun bisa masuk surga. Jadi kalau nggak bisa jadi alim buahnya, atau muta'allim pohonnya, atau mustami jadi akarnya, minimal jadi bijinya, muhibban habbah. Kalau sudah ada habbah, punya mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, rasa cinta, minimal ada perhatian, Pak, Bu. Saya nggak bisa besok ikut. Saya mau nyumbang aja lah untuk sarapannya. Saya mau nyumbang aja untuk bukunya. Ya tolong rekamin ya. Itu mahabbah. Orangnya disebut muhib. Berbahagialah kalau ada rasa itu dalam jiwa kita.
Dia nggak sempat datang kajian pun masih ada rasa, ya Allah nggak sempat datang. Nanti tolong ya catatannya, saya minjem. Tolong rekamannya ya, Min, upload dong Min. Ya. Itu ya. Itu tuh, lihat tuh. Ya, saya lihat, waduh, orang lebih senang lihat saya kepleset dibandingkan lihat saya ngaji. Saya ngajarin pengajian yang lihat 20.000, 40.000, saya kepleset sampai 1 juta. Astagfirullah. Aduh. La haula wala quwwata illa billah. Ya itulah dunia. Itu muhibbah. Tapi saya senang. Enggak apa-apa, ya kan minimal bisa membahagiakan orang. Itu bukan asal-asalan, itu bukan sengaja itu. Ya, bukan sengaja kepleset, emang kepleset. Jadi minimal kita bisa menghibur orang bahagia dengan teman-teman, bukan menghibur Anda sebetulnya. Ya bukan, karena nggak ada hiburan di situ. Jadi semua yang dari Allah itu nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Termasuk hujan itu nikmat. Kalaupun ada banjir terasakan sekitaran, kita atasi dengan niat yang ikhlas. Ya, syukuri nikmat Allah yang datang dengan hujan, lalu koreksi, perbaiki saluran air, ratakan lagi, ya. Nah, kita sama juga, air masuk kantor, alhamdulillah ya sudah, kita airnya bersih-bersih. Semua, alhamdulillah air kan masuk ke sela-sela yang mungkin nggak pernah kita bersihkan sebelumnya. Bonus dari Allah, langsung dikeluarin kotoran. Jadi kita nikmati itu. Yo, ayo kita pel, ayo kan pel, sambil begini tarik. Cuman saya kebagian narik yang gede. Ya, nggak nyambung gitu, ya udah kita nikmatin aja. Pas ada yang rekam lagi, jeblok ketawa yang ngerekamnya. Ya, 1 juta aja kita ngelihat. Kita nikmati aja kehidupan. Ya, baik. Jadi ya itulah Bapak Ibu sekalian, itu muhibbah. Jadi kalau sudah ada muhibban, jamaknya muhibbin, berarti ada mahabbah. Kalau sudah ada mahabbah, ada habbah. Jadi ada rasa dalam jiwa kita. Makanya orang seperti ini, kalaupun biasa ngaji, tiba-tiba nggak ikut ngaji, rasanya nggak enak. Saya ketinggalan, saya nggak bisa ngaji gitu kan, ada. Atau ada orang lebih hebat lagi, nggak bisa ngaji tapi masih titip sama temannya. Tolong ya nanti teman-teman supaya lancar, nanti siapkan ininya, nanti saya support ini apa yang kurang, ini yang kurang. Tuh ada sampai begitu, itu muhibbah. Biasanya orang seperti ini kalau dilihat di kaidah Quran, kaidah hadis, nanti diikutkan kepada orang-orang yang ikut di atasnya. Ketarik ke atas. Minimal jadi pecinta dulu, setelah itu naik nanti jadi muta'alim. Biasanya begitu, kalau orang sudah ada rasa jadi mustami, datang biasa saf belakang dulu. Ya, jadi dari muhibbah jadi sami'ah dulu. Lewat dengar malu-malu tadinya paling belakang ya. Dengerin dulu, kadang-kadang dekat pintu, ya dekat prasmanan ya. Lama-lama malah maju, dia nggak peduli dengan yang lain. Wah, nanti bagian sarapannya. Yang penting surga, sarapan belakangan. Depan tuh kan. Begitu udah habis ya. Itu naik levelnya, naik itu ya. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una.